Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan pujian kita, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian, doa, dan syukur kami ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong setiap kami masing-masing Kau persiapan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dengan doa-doa kami, firman Tuhan, juga pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati dan kami menyerahkan saat ini yang membawakan renungan, juga pujian, juga tim media. Biarlah Tuhan tolong, jamah dengan tangan kuasa Tuhan, Engkau akan berkati setiap pelayanannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kasih Allah beserta kita semua. Mari kita bersama-sama merenungkan dan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan membahas mengenai dua orang perempuan dari Betania yang bernama Maria dan Marta. Meskipun cerita ini mengenai dua orang perempuan, tetapi bukan hanya ditujukan untuk perempuan saja, tetapi untuk kita semua, khususnya yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."
Dari pembacaan kita tadi ada poin-poin yang penting. Yang pertama adalah Marta membuka rumahnya untuk menyambut Tuhan Yesus dan muridnya di rumahnya. Kita berpikir pasti Marta ini adalah orang yang murah hati. Karena dengan senang hati Tuhan Yesus membawa murid-muridnya 13 orang dipersilakan untuk masuk dan dia mempersilakan dan menjamu dan melayani Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu. Bapak, Ibu, Saudara, Marta membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tidaklah berarti secara otomatis si Marta itu membuka hatinya. Marta bersemangat untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu dengan semangat dan sangat senang sekali. Namun nyaris kehilangan kesempatannya untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Marta sibuk sekali melayani. Tidaklah mudah untuk mempersiapkan untuk begitu banyak yang dilakukan, dari mulai mempersiapkan untuk mencuci kaki, minuman, makanan. Kita aja kalau kedatangan tamu lebih dari 3 orang, pasti kita sibuk untuk mempersiapkan dan menjamu tamu kita. Untuk itu si Marta dengan semangatnya untuk melayani dan mempersiapkan minuman, makanan, juga yang lain-lain yang diperlukan. Banyak hal yang sama dengan saat itu Marta sibuk melayani. Saat ini kita sangat sibuk juga dengan pekerjaan, juga kesibukan seperti halnya Marta. Banyak hal yang menuntut kita untuk dikerjakan dan diselesaikan. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dikerjakan yang mendesak. Akhirnya kita mulai lelah dan bertanya kepada Tuhan, seperti Maria tadi, Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Karena merasa sepertinya lelah karena kesibukan itu. Kita mulai meragukan Tuhan dan bertanya, Tuhan, jadi jikalau demikian, apakah bekerja atau melayani itu salah? Haruskah kita memilih seperti Maria, duduk di kaki Yesus, terus mendengar perkataannya? Lalu yang ketiga, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik itu? Yaitu kedekatan dan keintiman kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Kesibukan dan pelayanan selalu ada, tetapi bekerja atau melayani tanpa dilandasi hubungan yang dekat Allah, hal itu sia-sia dan melelahkan. Lalu bagaimana cara memelihara keintiman dengan Tuhan setiap hari? Pertama, kita harus konsisten, yaitu secara teratur bertemu dengan Tuhan dalam saat teduh, berdoa, membaca Alkitab,
secara terus-menerus, supaya menguatkan akar rohani kita dan siap menghadapi kesibukan kita. Semakin kita sibuk, harus sering meluangkan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, kreativitas, yaitu kita supaya tidak bosan, misalnya setiap hari harus saat teduh, membaca firman Tuhan dan berdoa, monoton setiap itu. Untuk itu kita mencari yang lain selain membaca firman Tuhan dan membuat catatan-catatan. Hari ini kita membaca firman Tuhan, kita catat apa yang berkesan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Saya sering membaca di Gema untuk pembacaan Alkitab yang setiap hari dari Bapak Anton, tidak hanya cuma laporan sudah dibaca, tetapi saya membaca lebih masuk ke saya karena dijelaskan firman Tuhan-Nya yang dibaca hari itu. Mungkin ditambah dengan musik-musik rohani yang kita dengarkan untuk menyegarkan kita, walaupun kita saat teduhnya sendiri atau bersama saudara kita yang sekeluarga. Nah, untuk itu kita tidak ada kebosanan dan kapan aja kita akan saat teduh, mau pagi, mau siang, mau malam, tetapi kita jangan sampai untuk tidak akan bertemu dan bercakap-cakap bersama Tuhan. Yang ketiga, yaitu percakapan dua arah. Mari kita kembangkan percakapan dua arah dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan lewat ayat-ayat Alkitab, lewat kejadian sehari-hari yang kita alami, lewat orang lain. Apapun dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau kita. Ketika kita mendahulukan hubungan dengan Tuhan, kita semua mendekat ke hati Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, sehingga semakin jelas kita melihat hati Tuhan bagi dunia ini. Miliki hati Maria di dunia Marta, yaitu memiliki hati yang menyembah di tengah dunia pekerjaan dan pelayanan. Saat ini kita harus lebih mendekatkan saat-saat sekarang, saat-saat yang sulit, saat-saat yang dimanapun berita yang tidak mengenakan, untuk saling mendukung, untuk saling menghibur, sehingga kita boleh menguatkan teman, saudara, dan mungkin tetangga lebih kuat dan lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita sebelum masuk dalam doa, pokok-pokok doa yang kita akan naikkan, kita akan memuji Tuhan. Ku tetap setia. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
Mari kita menaikkan pokok-pokok doa. Yang pertama untuk jemaat GKM Pengharapan. Kita berdoa untuk jemaat dan saudara-saudara yang sakit, yaitu Bapak dari Diaken Widoretno, Pendeta Emeritus Yeni, juga Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Andreas Satiman dan anaknya Dika. Ibu Devi, dan Pendeta Emeritus Sumardi. Juga kita berdoa kekuatan serta penghiburan untuk Ibu Indriati dan keluarga. Juga berdoa untuk supaya Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan seluruh jemaat. Tuhan melindungi seluruh jemaat, khususnya yang masih WFO. Juga Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan, kesehatan, keuangan, pekerjaan. Dan terakhir, kita berdoa untuk damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus boleh terus dirasakan oleh seluruh jemaat sehingga tidak stres, takut, dan khawatir. Mari kita naikkan bersama-sama dengan membuka mic kita akan menaikkan doa. Tuhan Yesus Bapa Allah. Di dalam surga kami berdoa untuk Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat dan saudara-saudara yang sakit. Khususnya kami berdoa untuk Bapak dari Diaken Widoretno, untuk Pendeta Emeritus Yeni, Bapak Ibu Pendeta Emeritus Andreas Satiman dan anaknya Pendeta Emeritus Sumardi. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang saat ini masih menderita sakit Tuhan, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan jamah dan Tuhan akan berkati. Tuhan berkati akan sarana obat ataupun apa yang dipakai dalam sarana kesembuhan mereka Tuhan, agar mereka dapat sehat dan Tuhan pulihkan, agar mereka mempunyai semangat untuk hidup, untuk percaya kepadamu bahwa Tuhan akan menolong. Kami juga doa untuk kekuatan serta penghiburan untuk Ibu Indriati dan keluarga Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan beri kekuatan ekstra. Tuhan akan menghiburkan akan keluarga ini, agar keluarga ini dapat selalu sukacita dan penuh berharap kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan memberkati pelayanan dan pekerjaan seluruh jemaat, dan melindungi seluruh jemaat, khususnya yang masih bekerja di kantor-kantor. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam masa pandemi ini Tuhan akan memberkati seluruh jemaat ya Tuhan, seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan senantiasa menopang kehidupan kami seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan akan memberi kesehatan. Tuhan juga akan menolong pekerjaan. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus boleh terus dirasakan oleh seluruh jemaat, sehingga kami semua tidak stres dan tidak takut Tuhan. Makasih Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan mendengarkan doa kami dan Tuhan akan selalu menyempurnakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ruth yang akan memimpin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dengan berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan pokok doa yang kedua, kita mau katakan bahwa kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Ada Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang kedua. Kita mau berdoa untuk para perempuan. Kiranya terus diberi hikmat, kekuatan, dan kesabaran untuk menjalankan perannya dengan baik, serta dapat menguasai diri dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk para perempuan dapat menjadi perempuan yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan iman dalam mendidik anak-anaknya, menantu, cucu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa di-unmute, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami masih berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk para perempuan ya Tuhan, kiranya terus diberi hikmat, kekuatan untuk menjalankan peran dengan baik serta menguasai diri dengan baik ya Tuhan. Tolong ya Tuhan agar kami benar-benar bisa berbuat yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kiranya kami selalu meminta hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami mempunyai kekuatan untuk menjalankan peran kami sebagai perempuan. Tuhan, kami juga para perempuan dapat menjadi perempuan yang agar kami dapat menjadi takut akan Tuhan dan menjadi teladan iman dan mendidik anak, menantu, cucu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong ya Tuhan agar kami dimampukan ya Tuhan untuk menjadi orang tua, agar kami dapat menjadi oma bagi cucu kami dengan memberi teladan yang baik kepada anak, menantu dan cucu kami Tuhan. Jadikan kami untuk selalu menjadi panutan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa untuk mohon bimbingan Tuhan untuk menjalani hidup ini, untuk menjadi berkat bagi anak, menantu dan cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha. Tak usah ku takut. Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Kita masuk dalam pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kita berdoa untuk Presiden dan jajarannya supaya diberikan hikmat dalam mengambil keputusan dan membuat peraturan. Kepekaan terhadap situasi negara untuk masalah COVID, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan peka terhadap kondisi masyarakat. Ya, kita juga berdoa agar para pemimpin takut akan Tuhan. Kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, bisa di-unmute, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan jajarannya Tuhan agar diberikan hikmat dalam mengambil keputusan, dalam membuat peraturan. Agar peraturan yang dibuat Tuhan dapat memberi kami semua keamanan, dapat kami dapat melaksanakan peraturan-peraturan itu dan dapat kami lakukan dengan baik. Tuhan, agar peraturan yang dibuat pemerintah itu peraturan yang baik, dan Tuhan sudah memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kepekaan terhadap situasi negara, masalah COVID, politik, ekonomi, dan lain-lain, dan peka terhadap kondisi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan,
agar situasi masalah COVID ini dapat segera teratasi dan yang lain, ekonomi akan dari masyarakat baik dan akan politik juga akan membaik. Tuhan, tolong berkati ya Tuhan, agar kondisi masyarakat Indonesia dapat baik dan dapat menjalankan tiap hari dengan apa yang mereka selalu dapat kerjakan dengan baik. Tuhan, berkati ya Tuhan dalam situasi yang sangat sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar takut akan Tuhan, kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini diberikan agar kami semua takut kepadamu ya Tuhan, dan dapat Tuhan beri kekuatan dan kesehatan pada kami semua dalam menjalankan tugas pemerintah Tuhan, khususnya menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah, mereka dapat selalu takut akan Tuhan dan dapat menjalankan dengan baik dan selalu mentaati dan selalu patuh dan selalu tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kami, karena kami percaya Tuhan baik dan Tuhan akan menjawab dan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui suka dan derita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, datang silih berganti memperkuat iman kita. Saudara, hanya di dalam Tuhan ada kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam dihibur hatiku, dan aku merayakan khidmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Amin. Kita masuk di dalam pokok doa yang keempat.
yaitu kita berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya dapat bijak dalam melakukan aktivitas dan taat pada peraturan. Mendukung pemerintah tidak mengikuti hasutan orang-orang atau kelompok-kelompok yang melawan pemerintah. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan negara, Tuhan yang akan mengendalikan mereka. Ya, supaya diberikan pikiran yang positif tentang vaksin, supaya mereka dapat sadar dan mau datang ke tempat-tempat vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah, supaya semua masyarakat dapat menerima vaksin dan pandemi ini dapat berangsur-angsur dipulihkan. Ya, menjadi rakyat yang takut akan Tuhan dan penuh dengan hikmat. Kita silakan di-unmute, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang di surga, pada pagi ini kami juga berdoa untuk aktivitas seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya semua rakyat Indonesia mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Mereka mau saling menjaga sehingga tidak ada penularan yang bertambah. Di semua Indonesia mau mendukung pemerintah, hanya tidak mewakili orangnya. Jangan lupa yang melawan pemerintah dan untuk berita-berita supaya kami semua dapat bersatu untuk supaya COVID ini dapat segera tertolak. Pemerintah tidak membatalkan vaksin yang terus, vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan juga harus memperoleh pada orang-orang yang ada di Indonesia kesadaran akan vaksin dan mereka segera untuk menerima vaksin itu. Tuhan juga harus meningkatkan tabir-tabir bagi mereka yang tidak mau divaksin dalam berbagai alasan dan pemikiran mereka. Ya Tuhan mematahkan pemikiran yang keliru ini, mereka dengan siap hati, dengan senang hati mereka sadar bahwa betapa perlunya vaksin ini harus dilakukan. Doa seluruh tenaga kesehatan ataupun penyuluh yang ada, mereka bisa secara lancar mengatakan tentang vaksin ini. Mereka juga untuk kelompok-kelompok yang ingin vaksinasi dan atau yang selanjutnya semuanya keuntungan dalam masa seperti ini, dan kami adalah bersama warga negara yang berbangsa yang sekarang dalam menghadapi situasi yang harus kami lakukan bersama-sama, yaitu bergandengan tangan melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk negara kami, bukan untuk kami mengambil keuntungan. Kami bersyukur untuk teladan yang diberikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dan memberikan perhatian kepada yang lain. Kami boleh belajar dari mereka dan melakukan bagian yang boleh kami lakukan, sehingga jadi berkat bagi seluruh bagi sesama kami. Kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa pagi. Kami percaya Tuhan sudah mendengar. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Roh Kudus, kami berterima kasih atas kekuatan-Mu yang tidak terbatas, yang Engkau curahkan kepada kami. Bapak, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Bapak terima kasih.